Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Sri. Apa kabarnya? Waalaikumsalam Bu, Alhamdulillah baik. Ya, Bu Sri, saya senang sekali bertemu dengan Ibu hari ini. Kita akan membicarakan tentang peningkatan keterampilan coaching. Saya ingin memberikan dukungan kepada Ibu. Nah, Bu, apa yang ingin saya bantu terkait dengan pengembangan kompetensi Ibu? Kompetensi yang mana yang ingin kita kembangkan atau yang ingin saya bantu? Baik, terima kasih Bu Win. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dan Ibu mudah-mudahan bisa membantu saya yaitu kompetensi eh, membantu saya untuk dapat meningkatkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Ya, baik Bu, saya akan mendukung dalam hal ini. Selain itu juga, dalam kegiatan observasi ini, saya akan mengacu kepada rubrik. Di dalamnya itu harus terdapat prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, bagian mana dalam kompetensi coaching yang ini Ibu fokuskan untuk saya observasi, Bu? Baik. Kompetensi yang ingin diobservasi oleh Ibu yaitu kehadiran penuh atau present. Hal itu agar coach dan coachee dapat saling berkolaborasi dengan baik dalam mencari solusi dari permasalahan yang dibicarakan. Baiklah Ibu, saya sudah paham dan saya sudah mencatat tentang apa yang ingin Ibu kembangkan. Nah, tadi saya juga sudah mendengar tentang kompetensi present itu. Kenapa Ibu memilih ingin mengembangkan kompetensi present atau kehadiran penuh? Nah, Ibu, Baik, eh, apa yang Ibu harapkan dari observasi kita hari ini, Bu? baik. Yang ingin saya kembangkan dan yang saya inginkan dari hasil observasi hari ini yaitu agar Koci merasa lebih nyaman berbicara tentang permasalahan yang dimilikinya dan lebih percaya pada saran dan dukungan saya sebagai coachnya, Bu. Iya, iya, Begitu. ya. Baik, Bu. Saya udah tanya kaitan dengan persiapan observasi. Untuk itu, silahkan Ibu bersama Koci melaksanakan kegiatan coaching dan saya akan amati ya, Bu ya. Terima kasih. Silahkan dilanjutkan. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Silahkan Koci dengan coach. Ya. Eh, Assalamualaikum Bu Sri, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Oke Bu, boleh minta waktunya sebentar? Tidak ada yang ingin saya bicarakan nih sama Ibu. Tentu boleh, Bu Sri. Apa yang mau Ibu ceritakan? Baik, terima kasih sebelumnya ya Bu. Jadi saya memiliki permasalahan nih Bu di dalam kelas. Jadi ketika pembelajaran itu saya melihat anak-anak kurang antusias dalam pembelajaran yang saya bawakan Bu. Terlihat ketika mereka belajar itu banyak yang masih belum semangat gitu Bu dalam mengikuti pembelajaran saya. Jadi menurut Bu Sri, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita hari ini, Bu? Baik, jadi saya hari ini ingin tujuan saya berbicara kepada Ibu Sri, saya ingin tujuan saya ini mengetahui solusi dari permasalahan yang saya hadapi supaya anak-anak dalam belajarnya ke depan bisa lebih antusias lagi gitu, Bu. Menurut Bu Sri, hal apa saja yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran bersama Ibu? Kalau saya amati, kayaknya anak-anak tidak antusias dalam pembelajaran itu karena pembelajaran yang saya lakukan mungkin membosankan, ya. Terus Ya, kurang kreatif juga dan kayaknya terlalu monoton juga sih, Bu.
Ya. Sebentar ya Bu Sri. Iya, Bu, baik. Betul sekali. Saya sependapat dengan Ibu. Lalu, menurut pendapat Ibu, apa saja yang bisa membuat murid-murid asik dan tidak bosan pada pembelajaran Ibu? Kayaknya gitu anak-anak menginginkan pembelajaran yang lebih kreatif gitu, lebih Ya, menyenangkan lagi gitu, Bu. ya. Wah, mantap, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu biasanya menggunakan sumber belajar apa saja ketika mengajar di kelas? Ya, memang selama ini saya juga sadar, Bu, saya masih menggunakan sumber belajar yang ada di dalam kelas saja seperti buku pelajaran yang ada di dalam kelas seperti itu, Bu. Oh, adakah sumber belajar selain buku teks yang Ibu gunakan? Eh, untuk kali ini memang belum ya, belum ada, tapi saya pikir memang sangat banyak sekali ya sumber belajar yang bisa saya gunakan ke depannya gitu. Ya, Bisa ya, menggunakan video, ya, iya, menggunakan audio, betul, bisa juga betul, menggunakan, sekarang kan ada Canva ya, di fitur ya. Canva itu kan banyak hal-hal yang menarik untuk disajikan kepada anak-anak seperti itu tuh Bu ya. Nah, betul sekali Bu Sri. Saya yakin sekali Ibu bisa menggunakan berbagai macam sumber belajar. Pasti akan membuat murid-murid antusias dalam pembelajaran. Baik. Jadi, sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik, rencana saya ke depan, insya Allah saya akan merancang pembelajaran yang menggunakan berbagai sumber ya, seperti tadi yang sudah saya katakan dengan menggunakan video, audio, atau Ya, gambar-gambar dari Google ya. ya, Selain itu, rencana saya dalam kegiatan awal saya akan melakukan ice breaking gitu ya Bu ya, supaya meningkatkan semangat belajar anak-anak. iya, Juga bisa dengan menggunakan teknik kesadaran penuh atau teknik stop, Bu ya. betul. Eh, Terus untuk kegiatan intinya saya akan mencoba menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, Bu, supaya anak-anak lebih semangat lagi dalam belajarnya. Ya, bagus sekali rencana Ibu. Saya yakin akan berhasil, Bu. Terima kasih, Bu. Lalu, ya, lalu apa komitmen Ibu terhadap rencana Ibu ini? Ya, komitmen saya akan selalu berusaha menyampaikan pembelajaran yang kreatif, yang menyenangkan. Selain Ya, itu, saya akan mencoba memetakan gaya belajar siswa juga, karena kan saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi seperti itu, Bu. ya. Wah, bagus sekali, Bu Sri. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan Ibu ya. Baik, Bu, terima kasih ya. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu ya. Saya berharap juga kita mudah-mudahan kita menjadi guru yang lebih menyenangkan lagi, Bu ya. Amin. Sama-sama Bu Sri. Ya, ya, baiklah Ibu-ibu, coaching sudah dilaksanakan. Dalam hal ini saya sebagai observer akan bertanya pasca supervisi ya Ibu, pasca kegiatan coaching. Ibu Sri, terima kasih telah menyediakan waktu luang Ya, untuk berbicara dengan saya. Saya ingin ya, membahas hasil observasi yang telah dilakukan pada sesi coaching sebelumnya. iya. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa Ibu pada saat coaching tadi, Bu? Performa saya di sini setelah melakukan coaching, saya ingin meningkatkan dan mengembangkan apa yang menjadi tujuan saya dalam coach tersebut. Ya, baiklah. Berarti Ibu merasa tadi sudah baik ya melaksanakannya ya. Nah,
Kenapa Betul. Ibu menilai Alhamdulillah. demikian? Kenapa Ibu merasa bahwa Ya, oh udah dirasakan baik nih kegiatan coaching saya gitu? Alasannya ya. kira-kira apa, Bu? Alasannya karena pelaksanaan coaching tersebut berjalan dengan lancar dan saya sudah menggunakan alur tirta dan melakukan kehadiran penuh, Bu. Ya, baik, Bu. Eh, Kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya. Jadi begini Bu, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, betul sekali Ibu sudah melakukan coaching, sudah baik karena sudah bisa mendengarkan dengan aktif, sesuai dengan rujukan dan ketentuan. Nah, Ya. mendengar pendapat saya seperti itu bagaimana perasaan Ibu? Alhamdulillah, terima kasih atas pengamatannya. Saya merasa plong sudah mendapatkan penilaian yang baik dari Ibu. Iya, baiklah Bu Sri. Namun demikian, saya juga melihat hal-hal yang masih perlu dikembangkan ya. Iya, Misalnya tadi saat mendengar penuh, eh, saya rasa bukan mendengar, saya hadir penuh, saya merasa Ibu eh, belum 100% hadir penuh walaupun sudah bagus. Kenapa? Karena ada hal yang Ibu membagi fokus menjadi dua gitu. Saya lihat tadi Ibu sehingga Ibu berkomentar sebentar ya Bu Sri gitu ya ke coach iya, ke coachingnya ke betul. coachingnya karena memang ada hal yang Ibu kerjakan. Berarti dalam hal Iya, ini Bu. saya amati Ibu belum bisa full dalam presence dalam kehadiran penuh. Tetapi walaupun Betul. demikian sudah bagus. Cuma tadi jadi ketika kita sedang menghadapi koci, alangkah lebih baiknya tidak mengerjakan hal lain di luar yang sedang kita Betul, hadapi, Ibu. yaitu koci. Betul. Seperti itu ya Bu, Ibu sebagai coach. Seperti itu Bu, mohon maaf ya Bu ya, ini sekedar masukan dari saya. Bagaimana menurut pendapat Ibu tentang hal itu? Iya. Terima kasih Bu atas masukannya. Memang tadi kebetulan ada telepon masuk Bu. Eh, tapi langsung saya matikan Bu ya, karena memang saya sedang melaksanakan coach Ya, dengan coach saya yaitu Bu Sri tadi, ya, sehingga saya minta maaf dan itu memang merupakan kekurangan dari diri saya. Dan terima kasih atas masukan dari Ibu. ya. Ya, sama-sama Bu Sri. Nah, ya, baiklah dari diskusi kita hari ini, apa sudah terbayang sama Ibu? Apa yang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu dalam hal ini, dalam hal present tadi? Kedepannya Ibu akan seperti apa rencananya dan kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu untuk bisa melakukan peningkatan kompetensi dalam rangka present tersebut? Baik. Rencana saya ke depannya adalah saya dapat meningkatkan bagaimana saya agar bisa hadir penuh atau present dan ke depannya mungkin mudah-mudahan saya tidak melakukan hal seperti tadi lagi Bu. Ketika kita menghadapi koci, berarti kita memang harus betul-betul penuh berhadapan dengan koci. Dan ada beberapa memang rekan sejawat saya yang nanti akan membantu saya dalam melaksanakan hal ini. Iya, baik sekali Ibu. Terima kasih. Mohon maaf dan sampai berjumpa di lain kesempatan ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu. Terima kasih juga sama-sama atas masukannya, atas sarannya, dan atas eh, ini apa namanya Bu, penilaiannya terhadap saya. Terima Ya, kasih. sama-sama. Sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Win, gimana kabarnya? Sehat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Sri, kabar saya sehat. Bagaimana dengan Bu Bu, Sri? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu hari ini akan melakukan coaching ya? Betul sekali. Ya, saya akan melakukan coaching. Oke, baik. Ketika Ibu nanti melakukan coaching bersama coachi, saya akan mengamati proses coaching Ibu ya. Ya, Jangan lupa nanti ketika saya amati, saya akan melihat apakah Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi ya Bu ya. ya, Selain siap itu, Bu. saya juga akan mengamati apakah Ibu sudah melakukan kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif atau mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu nanti ya Bu ya. Ya, baik-baik Bu. Nah, saya ingin
memberi dukungan terhadap Ibu terkait pelaksanaan coaching hari ini. Yang pertama, Ibu ingin saya membantu Ibu mengembangkan kompetensi yang mana, Bu? Ya, terima kasih Bu Sri. Saya ingin Ibu Sri dapat membantu saya dalam mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Baik, saya akan mendukung Ibu dalam hal ini ya. Nah, bagian mana yang kira-kira ingin Ibu fokuskan pada observasi atau yang ingin Ibu amati hari ini? Ya, baiklah. Terima kasih Bu Sri. Saya ingin Ibu mengamati lebih fokus atau khusus pada bagian kompetensi mendengar dengan aktif, begitu Bu. Oh, baiklah Bu. Eh, Sudah saya catat ya. Jadi Ibu ingin diamati lebih pada bagian mendengar secara aktif gitu Bu ya Bu ya. Betul sekali Bu. Nah, bagaimana nih menurut Ibu tentang kompetensi mendengar dengan aktif tersebut? Ya, menurut saya seorang coach yang mendengar dengan aktif akan bisa menunjukkan menghasilkan atau memperhatikan dengan baik ya. Dengan mendengar aktif, seorang coach dapat memahami keseluruhan maksud dari apa yang disampaikan oleh coach ya, termasuk hal-hal yang tidak terucapkan. Jadi jadi kita harus memahami kata kunci yang dikatakan oleh coach ya, bisa mengulang apa yang didengar, dan mengajukan pertanyaan untuk kemudian memperjelasnya. Seperti itu, Bu. Iya, bagus Bu. Baik Bu, saya paham ya apa yang sudah Ibu sampaikan. Nah, Ibu kira-kira apa nih yang Ibu harapkan dari observasi yang akan kita lakukan hari ini, Bu? Ya. Dari hasil observasi hari ini atau kali ini, saya menginginkan akan dijadikan umpan balik buat saya, sehingga saya akan dapat meningkatkan kemampuan saya dalam rangka melakukan coaching. Seperti itu, Bu. Oh, baik, sangat bagus itu, Bu. Nah, mungkin percakapan kita perobservasi hanya sampai di sini ya, Bu ya. Ya, Silahkan baik, Bu. sekarang Ibu melakukan coaching bersama coach Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah. Assalamualaikum, Bu Sriwati. Bagaimana kabarnya? Apa rencana kita pertemuan kita kali ini, Bu Sri? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Bu. Iya, Bu. Ada hal yang ingin saya bicarakan terkait motivasi belajar siswa saya. Oke. Nah, eh, baiklah, saya sudah mendengar apa yang Ibu inginkan, yang Ibu tujukan, yaitu terkait motivasi belajar siswa ya. Nah, adakah tujuan yang ingin dicapai dari percakapan kita kali ini, Bu? Iya, ada, Bu. Saya memiliki tujuan ingin mencari solusi dalam meningkatkan motivasi belajar siswa saya yang akhir-akhir ini mengalami penurunan. Saya ingin siswa mengikuti pelajaran tidak malas-malasan lagi dan Ya. bergairah dalam mengikutinya. Iya, bagus sekali, Bu. Ya, baiklah, Bu Sri. Pada kesempatan ini, kira-kira Bu Sri itu untuk menimbangkan apa gitu ya, rencana Bu Sri untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa Ibu? Begini, Bu, untuk menumbuhkan belajar peserta didik saya akan memberikan dan menumbuhkan kembali motivasi belajar siswa saya. Oke. Eh, Bagus sekali. Jadi Bu Sri akan melaksanakan pembelajaran yang akan menumbuhkan motivasi belajar siswa. Pembelajaran yang seperti apa yang Ibu rencanakan, Bu Sri? Saya akan berusaha melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa saya merasa senang, Tuh. menarik, dan Ya, tidak membosankan. iya. Iya, bagus sekali. Bu Sri akan melaksanakan pembelajaran yang membuat siswa merasa senang, menarik, dan tidak membosankan. Begitu ya, Bu Sri ya? Ya, baik Bu Sri. Kira-kira ini ya, menurut Ibu, eh, ketika kita jadikan skala 1 sampai 10 ya, di mana posisi Ibu dalam pencapaian tujuan tersebut? Baik, menurut saya berada peserta didik saya itu berada di skala 6, Bu.
Ya, jadi peserta didik Ibu berada di skala 6, gitu ya, Bu Sri ya. Lalu, Betul. menurut Ibu, apa kekuatan Ibu untuk bisa mencapai tujuan? Ya, seperti yang tadi sampaikan, Ibu ada punya tujuan. Nah, menurut Ibu, kekuatan apa yang bisa Ibu lakukan sehingga bisa tercapai tujuan? Baik. Kekuatan saya akan berusaha memperbaiki cara melaksanakan pembelajaran di kelas dengan menggunakan berbagai metode pembelajaran yang menarik. Banyak banyak menayangkan video pembelajaran yang menarik untuk siswa saya, juga bisa menggunakan internet untuk referensi belajar siswa. Ya, wah, bagus sekali, Bu Sri. Kalau boleh saya tahu, peluang apa yang bisa Ibu ambil dari kekuatan Ibu tersebut? Baik. Saya bisa melihat perubahan yang terjadi pada proses pembelajaran selanjutnya. Siswa saya sudah mulai muncul motivasi belajarnya, Bu, karena pembelajaran yang dilaksanakan berbeda dengan yang sebelumnya. Iya, bagus sekali, Bu. Nah, adakah hambatan yang dapat menghalangi Ibu saat Ibu meraih tujuan tersebut, Bu? Ya, tentu saja ada, Bu. Pada saat saya melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan internet melalui handphone, sinyal di sekolah saya kebetulan kurang bagus, Bu, pada saat itu. Ya, ya. Baiklah, Bu Sri. Untuk selanjutnya, eh, bagaimana? Apakah dalam mencapai tujuan itu, Bu Sri perlu dukungan dari siapa dan bagaimana? Ya, saya akan mencari solusi untuk mendapatkan dukungan, Bu, dengan Ya, mencari eh, sumber belajar, menggunakan buku paket atau buku referensi lain yang berhubungan dengan pelajaran yang saya ampu, Bu. ya, Selanjutnya saya akan meminta juga referensi-referensi lain dari rekan sejawat yang mungkin ya, selain dari buku, mungkin rekan saya memiliki cara lain agar bisa menyelesaikan masalah ini. ya. Baik, Bu Sri. Eh, Kalau begitu, ya, bagaimana rencana Ibu selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan ini? Baik. Saya akan melaksanakan pembelajaran yang berbeda dari yang sebelumnya dengan Ya, banyak menggunakan video pembelajaran yang menarik, ya, menggunakan internet di HP untuk sumber belajar, lalu gambar-gambar menarik yang berhubungan dengan pelajaran, melaksanakan ice breaking di awal pembelajaran sebagai acuan untuk fokus belajar siswa saya. iya, sip. Bagus sekali rencana Ibu itu. Saya doakan semoga berhasil ya, Bu Sri ya. Baik, terima kasih Bu Wiwin. Ya. Lalu Bu Sri, bagaimana? Apa kira-kira komitmen Ibu terhadap rencana yang telah dibuat itu, Bu? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menarik Ya. dengan menggunakan banyak sumber belajar dan saya juga akan mencoba memetakan gaya belajar mereka karena saya akan menggunakan pembelajaran diferensiasi, Bu. Ya. Wah, itu bagus sekali, Bu Sri. Saya sangat mendukung ya. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan Ibu ya, Bu ya. Terima kasih Bu Wiwin atas waktunya. Mohon maaf mengganggu waktu Ibu. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang menyenangkan ya, Bu. Iya, baik Bu, tentu guru yang menyenangkan, guru yang inovatif, guru yang menarik, guru yang asyik ya dalam pembelajaran. Ya, terima kasih, amin Bu, amin. Semoga kita bisa melaksanakan itu. Ya, baik Bu Sri, terima kasih ya atas perbincangan kita siang ini. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga berhasil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, sama-sama. Saya juga mengucapkan terima kasih atas waktunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum, Bu Win. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Baik, Bu. Bisa minta waktunya ya. Eh, Siap, a- boleh. Gimana nih tadi setelah melakukan proses coaching perasaannya, Bu? Ah,
Alhamdulillah, Bu. Menurut saya plong dan menurut saya lumayan cukup baik, Bu. Oh, oke, oke. Baik, kali ini kita akan membahas hasil observasi yang telah saya amati tadi dalam proses coaching Ibu ya. Ya, Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? performa saya dalam pelaksanaan coaching tadi kaitan dengan kompetensi yaitu tentang mendengar aktif, menurut saya sudah cukup baik, Bu. Itu perasaan saya ya, Bu Oh, ya. apa yang membuat Ibu menilai demikian, Bu? Karena saya sudah dapat melaksanakan coaching dan bisa mendengarkan dengan aktif, Bu. Oh, baik, baik. Boleh ya, saya menyampaikan hasil pengamatan yang sudah saya lakukan tadi. Jadi menurut saya, berdasarkan hasil pengamatan yang saya lakukan tadi, sudah sangat baik. Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif ya, sesuai dengan rujukan atau ketentuan ya, Bu ya. Namun ada eh, salah satu yang perlu dikembangkan untuk pelaksanaan coaching ke depan. Boleh ya, Bu, saya kasih masukan, Bu ya. Boleh, boleh sekali, Bu. Mangga, silakan. Ya, jadi yang harus Ibu kembangkan pada ini menilai dengan rasa atau mendengar dengan rasa, Bu. Tadi Ya, yang saya amati, Ibu belum melakukan apresiasi, misalnya dengan mengucapkan ya gitu atau dengan menganggukkan kepala gitu, Bu ya. Jadi sifatnya mendengar dengan rasa gitu, Bu. ya, Bagaimana nih pendapat Ibu sendiri? ya, baiklah Bu Sri ya. Saya belum bisa maksimal dalam mendengar dengan aktif tadi ya, mendengar dengan rasa yang diamati oleh Ibu. Baiklah, Ya, terima kasih Ibu atas masukannya. Saya akan belajar lebih baik lagi, Ibu. oke, baik. Terus selanjutnya dari diskusi ini apa nih yang sudah terbayang akan Ibu lakukan untuk meningkatkan kompetensi Ibu ke depannya dengan mendengar aktif? Kapan Iya, dan siapa kira-kira yang bisa membantu, Bu? ya. Baiklah Bu, secepatnya saya akan melakukan kegiatan coaching kembali, yaitu dengan karena lebih sering melakukan kegiatan coaching, tentunya ini akan bisa meningkatkan kemampuan saya dalam coaching, tentunya dalam hal ini kompetensi mendengar dengan aktif, yaitu saya bisa mendengar dengan rasa melalui cara memperhatikan pembicara dengan seksama dan mengapresiasi apa yang diungkapkan pembicara ya, baik hanya dengan anggukan, dengan kalimat oh iya, dan lain sebagainya. Itu mungkin saya akan nanti akan jadi terbiasa ya Bu, dengan saya lebih sering melakukan coaching dengan teman sejawat. Tentunya ini harus ada atau perlunya saya dukungan dari teman sejawat. Seperti itu Bu. Oh baik, jadi supaya ke depannya bisa lebih lancar lagi ya. Jadi harus banyak berlatih juga ya, Bu ya. Siap, betul Bagus, Bu Sri. ya, bagus sekali rencana Ibu. Nah, untuk hasil supervisi kali ini saya akan masukkan ke dalam catatan lembar supervisi ya, Bu ya. Siap Bu. Boleh sebagai penutup, saya ingin tahu nih apa yang telah Ibu dapatkan dari proses coaching hari ini. Yang sudah saya dapatkan adalah pertama, saya bisa lebih tahu lagi tentang kompetensi coaching, yaitu yang dari tiga itu. Saya harus bisa memperdalam lagi tiga-tiganya, walaupun tadi saya ingin apa yang ditingkatkan lagi yang mendengar secara aktif, tetapi juga tidak luput. Saya juga harus lebih bisa lagi bagaimana bisa present dengan baik, bagaimana juga bisa membuat pertanyaan yang berurat. Jadi saya banyak banyak belajar dari kegiatan coaching kali ini. Begitu, Bu. Oh, baik, sangat baik Bu. Terima kasih ya. Sudah saya bisa tangkap semuanya ya. Mudah-mudahan dengan kita banyak berlatih, jadi ke depannya bisa lebih baik lagi coachingnya ya Bu ya. Mungkin Siap, Bu. itu saja ya Bu, karena semuanya sudah saya tangkap dengan baik. Pertemuan kita hari ini mungkin dicukupkan sekian ya Bu ya. Ya, ya. Terima Mohon kasih. maaf mengganggu. Ulangi lagi. Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bu Sri Mulyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ibu kabarnya sehat? Alhamdulillah, Bu Sri Mulyati. Bagaimana dengan Bu Sri Mulyati sendiri? Alhamdulillah sehat Bu. Baik. Bu Sri Mulyati, saya akan mengadakan observer terhadap Ibu terkait pembelajaran
yang akan Ibu lakukan antara coach dan coachee. Baik, Bu. Selanjutnya, Bu Sri Mulyati, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Boleh. Yang pertama, eh, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Baik, pada saat coaching hari ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3. Yang pertama kehadiran penuh, Ya, yang kedua mendengar atau menyimak dengan aktif, dan yang ketiga ya, mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. baik. Eh, menurut Ibu, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi? Menurut saya bagian yang spesifik yang ingin diobservasi yaitu tentang Iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Karena iya, menurut saya dengan pertanyaan berbobot saya iya. berharap bisa menggali solusi dari permasalahan yang sedang Koci alami sehingga Koci ini dapat melakukan perbaikan ke masa yang akan datang gitu, Bu. Baik. Selanjutnya, apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang ingin Ibu capai? Baik, indikator pencapaian saya menginginkan atau saya berharap koci saya ini nantinya menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapinya agar ke depannya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu, Bu. Baik, luar biasa Bu Sri Mulyati. Selanjutnya saya persilakan Bu Sri Mulyati untuk melakukan coach dan coachee bersama coachingnya ya. Silakan Bu Sri Mulyati. Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum, Bu Win. Gimana kabarnya hari ini, sehat? Waalaikumsalam, Alhamdulillah, kabar baik, Bu Sri. Sebaliknya, bagaimana kabar Bu Sri? Alhamdulillah, sehat, Bu. Oh iya, Bu. Apa nih yang akan kita bicarakan hari ini, Bu? Ya, ya Bu Sri, saya punya masalah dan kesulitan Bu terkait dengan kedisiplinan siswa, khususnya yang putra, dalam pelaksanaan sholat zuhur berjamaah di sekolah Bu. Jadi Ibu hari ini memiliki masalah tentang kedisiplinan siswa laki-laki dalam pelaksanaan sholat duhur berjamaah gitu ya Bu ya? Betul, betul sekali Bu. Nah, kira-kira nih apa nih yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, baik Bu Sri. Keinginan dan harapan saya yang didapatkan setelah pertemuan kali ini adalah saya dapat menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, yaitu untuk meningkatkan kedisiplinan atau kepatuhan siswa laki-laki dalam mengikuti pelaksanaan sholat zuhur berjamaah, sehingga semua siswa laki-laki dapat mengikutinya dengan baik, Bu. Baik. Jadi Ibu menginginkan adanya solusi ya dari permasalahan di sekolah Ibu yaitu terkait kedisiplinan siswa laki-laki dalam pelaksanaan sholat zuhur berjamaah bersama gitu Bu ya? Iya, betul sekali, Bu. Nah, menurut Ibu sendiri kondisi saat ini nih anak atau siswa laki-laki tentang kedisiplinan dalam pelaksanaan sholat duhur berjamaah bersama itu ada pada skala berapa jika diibaratkan skala 1 sampai 10, Bu? Ya, mereka sekarang seperti berada pada level 6 saja, Bu. Level 6. Adakah Ibu ingin mungkin meningkatkannya ke level berapa, Bu? Iya. Secara ideal sih saya berharap seluruh siswa dapat melaksanakan sholat ya, berarti pada level 10. Akan tetapi sementara ini ketika pun mencapai 8 saja, buat saya itu sudah menunjukkan sebuah peningkatan yang cukup baik, Bu. Baik-baik. Nah, kira-kira untuk mencapai kondisi ideal itu 10 ya? Ya, Kendalanya kira-kira nih apa nih kesulitan yang Ibu hadapi saat ini? ya. Untuk mencapai kondisi ideal 10 ataupun ketika mencapai ke 8 pun sebenarnya ada kendala ya. Yang pertama adalah sekolah kami itu secara sarana memiliki kendala yaitu dalam bentuk musolanya. Jadi tempat sholatnya itu kurang luas, ya atau musolanya kurang luas. Juga sarana tempat mengambil air wudhunya atau sarana air bersihnya juga belum begitu memadai. Seperti itu Bu kendalanya.
Apa ada lagi selain kendala sarana, Bu? Ya, eh, ada kendala lain juga, Bu, yaitu tentang apa ya, pengawasan. Ya, kendala lainnya itu kurangnya pengawasan dari guru, dalam hal ini pengawasan dari guru laki-laki. Seperti itu, Bu. Oh, jadi masalahnya Ibu terkendala yang pertama dengan sarana prasarana ya, Bu ya. Yang Betul? kedua juga pengawasan dari guru laki-laki seperti itu ya, Bu ya. Betul, betul Nah, sekali, Bu. bagaimana nih rencana Ibu untuk meminimalisir kendala tersebut supaya apa yang Ibu rencanakan itu bisa tercapai, Bu? Ya. Baik Bu, agar tujuan saya bisa tercapai, sepertinya kendala-kendala yang dihadapi itu harus bisa dikurangi atau minimal dikurangi, maksimal bisa dihilangkan ya. Langkah yang akan Ya. saya tempuh yang pertama kaitan dengan sarana. Saya akan mengusulkan kepada sekolah dalam hal ini kepada kepala sekolah agar anggaran itu untuk sarana itu dimasukkan ke dalam Arkas sehingga bisa direalisasikan baik tentang perluasan tempat ibadah dan juga sarana air bersih. Perlu diketahui juga Bu bahwa untuk siswa untuk siswi gitu ya sholat subuh berjamaahnya itu di kelas-kelas dan dibuat imam secara bergantian. Kemudian untuk pengawasan agar bisa maksimal sebelum pelaksanaan sholat, semua guru laki-laki itu agar bisa apa ya mengawasi gitu, mengawasi kegiatan sholat gitu ya. Kemudian untuk pengawasan juga bagaimana caranya laki-laki bisa berkeliling Bu ke setiap kelas sehingga ini dilakukan sebelum pelaksanaan sholat berjamaah ya sehingga dan juga bisa mengecek siswa dan bisa dilaksanakan sesuai dengan dan dijadwalkan maksud saya. Jadi pengawasan itu dilakukan secara terjadwal. Seperti itu kurang lebih kira rencana yang akan saya lakukan. Oh iya bagus Bu. Baik, jadi rencana Ibu akan mengusulkan supaya dimasukkan ke dalam Arkas ya. Terus juga Ibu akan membuat jadwal pengawasan eh, untuk guru laki-laki. Betul begitu Bu ya? Ya, betul sekali Bu Sri. Sebelum Arkas terrealisasi, nih langkah apa nih yang paling cepat yang bisa menyelesaikan masalah ini? Karena menurut saya kalau menunggu Arkas memang butuh waktu yang lama juga ya Bu ya. Terus harus ada kesepakatan juga antara kepala sekolah dengan semua guru. Langkah yang paling cepat menurut Ibu ini apa nih? Ya, terima kasih Bu Sri. Ya betul, kalau kita menunggu realisasi Arkas harus menunggu berbulan-bulan. Nah, sambil menunggu terrealisasi, mungkin saya akan mengatur atau membuat jadwal sholat berjamaah untuk laki-laki itu di musola secara bersip, Bu. Jadi dibuatkan sip. Misal, sip 1 kelas 7, sip 2 kelas 8, sip 3 kelas 9. Begitupun dengan jadwal pengawasannya yang dilakukan oleh guru laki-laki itu juga dilakukan secara terjadwal sehingga semua bisa diawasi. Lalu mengenai sarana air bersih juga kalau sholatnya dilaksanakan di SIP, otomatis pengambilan air wudhunya pun disipkan juga gitu sehingga ini bisa memungkinkan tercukupinya kebutuhan air pada saat mereka mengambil air wudhu walaupun memang mungkin agak mengecil tapi tidak habis seperti itu Bu. Oh, bagus sekali Bu rencananya. Nah, Bu, terkait dengan rencana yang sudah Ibu rencanakan nih, Ibu kira-kira memerlukan dukungan dari siapa saja nih, Bu? Ya, baik Bu, agar rencana yang saya itu dapat terrealisasi dengan baik, tentu saya memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mulai dari siswa itu sendiri, wali kelas, guru PAI, guru mapel, dan tentunya juga dukungan dari kepala sekolah. Seperti itu, Bu. Oh, baik. Jadi adanya kolaborasi ya, Bu ya, antar siswa, antara guru mapel, antar wali kelas, dan tentunya dukungan dari kepala sekolah sebagai pemegang kebijakan ya, Bu ya. Betul, betul sekali. Betul sekali, Bu. Itulah penunjang keberhasilan seperti itu. Baik, Bu, apa nih yang dapat Ibu capai dari pembicaraan kita hari ini, Bu? Ya, Alhamdulillah, terima kasih setelah kita berbincang-bincang dan cukup asik ini, Bu, ya. Saya dapat menemukan solusi tentang permasalahan yang saya hadapi. Seperti itu, Bu. Iya, iya, baik Bu. Ternyata dengan kita berbincang-bincang, jadi masalah menjadi tercerahkan Bu ya. Betul. Baik, Ya, mungkin ya, itu saja ya Bu pembicaraan kita hari ini. Mudah-mudahan semua masalah yang Ibu hadapi bisa teratasi dengan baik ya. ya. Itu saja.
Saya Ya, tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi ya, wabarakatuh. ya. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Sri Mulyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bu Sri Mulyati, bagaimana perasaannya setelah melaksanakan pembelajaran coach dan coachee bersama coachinya? Alhamdulillah tadi sangat senang ya Bu ya karena coachnya juga sangat terbuka kepada saya sehingga ketika penggalian solusinya berjalan dengan lancar Bu. Baik. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan proses coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Baik, alhamdulillah pada saat coaching tadi saya telah menerapkan alur Tirta ya Bu ya, di mana saya tadi menanyakan tujuan, terus mengidentifikasi permasalahan, juga menanyakan rencana ke depan dan bentuk tanggung jawab dari coach itu sendiri. Yang kedua, saya juga mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya ini menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapinya. Baik, luar biasa sekali ya Bu Sri Mulyati. Berdasarkan hasil catatan supervisi yang saya lakukan terhadap Bu Sri Mulyati, selama proses observasi, alhamdulillah sudah bagus Bu, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kompetensi inti coaching seperti kehadiran penuh juga sangat nampak Bu. Dan Ibu juga sudah mengajukan pertanyaan yang sangat berbobot. Dan saya tidak menemukan pertanyaan-pertanyaan negatif yang Ibu berikan kepada coaching Ibu. Alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan sangat baik. Dan pertanyaannya juga sangat berbobot. Kenapa saya mengatakan sangat berbobot? Karena ketika Ibu memberikan pertanyaan kepada coach Ibu, itu Ibu dapat menstimulasi pemikiran coach Ibu. Sehingga muncul hal-hal yang mungkin belum terpikirkan oleh coach Ibu sebelumnya. Dan itu sangat luar biasa sekali, Bu Sri. Terima kasih Bu atas Kemudian, masukannya. ya sama-sama Bu Sri. Kemudian, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang tadi sudah Ibu lakukan? Baik, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya, saya ingin lebih mendalami alur Tirta lagi dalam proses melakukan Ya, coaching sehingga proses coaching ke depannya bisa lebih mantap lagi Bu ya. Yang betul. kedua juga selain saya ingin mendalami alur Tirta, saya juga ingin memaksimalkan kompetensi inti dalam pelaksanaan coaching seperti kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya ini menemukan solusi sesuai Betul. dengan solusi yang diinginkannya. Seperti itu, Ya, Bu. ya. Luar biasa ya Bu Sri Mulyati. Lalu apa yang akan Ibu lakukan ke depannya? Yang saya lakukan ke depannya mungkin akan terus mendalami lagi konsep Tirta sehingga saya bisa melakukan proses coaching ke depannya supaya lebih baik lagi gitu, Bu. Baik Bu Sri Mulyati, pembicaraan kita hari ini sangat menarik dan luar biasa. Semua yang sudah Ibu laksanakan sudah saya catat dan sudah saya simpan sehingga itu nanti akan menjadi pembelajaran yang luar biasa untuk kedepannya, baik untuk saya sendiri sebagai observer maupun untuk Bu Sri Mulyati sendiri. Baik Bu Sri Mulyati, pertemuan kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan dan kita bisa melaksanakan apa yang seperti menjadi tujuan kita. Begitu ya Bu Sri Mulyati. Iya, baik, Bu. Terima kasih atas waktunya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.